Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Jangan lupa datang ke Madinah. Cakep. Agar hidup kita lebih berkah, jangan lupa nonton Islam itu Indah. Semangat ya semuanya belajar hari ini ya ibu-ibu ya. Jamaah di rumah juga semangat nih kita mau belajar. Tapi sebelum kita mendengar tausiah dari guru-guru kita. Nih ada tayangan berbelanja dengan sampah di pasir sampah. Seperti apa coba kita lihat. Masya Allah keren ya Bu ya. Ya begini alhamdulillah pasar sampah tapi di dalamnya bukan sampah gitu. Wah keren tuh, inovasi yang luar biasa. Jadi sampah tuh gak kita buang tapi bisa kita, tadi tukar tambah malah ya. Iya. Iya jadinya tukar tambah itu menjaga lingkungan. Iya Pak Ustadz. Tanyain dong siapa dengan ibu siapa? Ibu namanya siapa Bu? Perkenalkan Ibu nama saya Ibu Sri Handayani dari Majelis Taklim Arafah is the best dari Cibadak Sukabumi. Waduh is the best katanya Masya Allah. Tahu nggak sebenarnya ketika kita menjaga lingkungan itu menyebabkan kita sebenarnya menjaga agama. Karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Jikalau ada orang yang mengaku beriman tapi dia tidak menjaga lingkungan, sama saja dia tidak menjaga keimanannya. Jamaah, menjaga agama, menjaga jiwa. Ketika kita menjaga lingkungan sama saja kita menjaga jiwa. Karena dengan menjaga lingkungan maka sebenarnya kita menjaga keselamatan semua orang banyak. Bayangkan kalau orang buang sampah sembarangan terjadilah banjir dan sebagainya. Dan ini membahayakan. Maka jaga lingkungan, jangan menebang pohon sembarangan. Sehingga terjadi yang namanya erosi. Sampai terjadilah longsor dan sebagainya. Menjadilah banjir bandang dan sebagainya. Ini kan menjaga jiwa. Jadi agama, jiwa termasuk kualitas diri seseorang. Dilihat bagaimana dia bisa menjaga lingkungannya. Tadi kita lihat tayangan Masya Allah Tabarakallah. Itu menjadikan kualitas diri. Ternyata sampah itu bisa didaur ulang dan sebagainya. Tadi gitu ya dikumpulkan. Terus tadi katanya dapat voucher gitu. Wah, Masya Allah tepuk tangan dulu luar biasa. Nah langsung ya kita mau ke pokok pembahasan hari ini nih. Jamaah di rumah pada semangat ya. Nah pernah dengar gak perkataan bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus menjaga lisan kita. Harus berkata yang baik, mengucapkan sesuatu tuh gak asal gitu ya. Karena nih ya ternyata ada juga ucapan yang dibenci oleh Allah. Nah tema kita hari ini adalah awas ucapan ini sangat dibenci oleh Allah. Kira-kira apa ya nanti ya pembahasannya? Seperti apa sih ucapan-ucapannya? Tapi sebelum kita dengar tausiahnya nih ada tayangan lagi. Merasa terganggu dengan festival sound, emak-emak nekat siram peserta festival dan hampir dikeroyok massa. Aduh coba kita lihat ya. Tapi memang kadang kalau asal lewat kayak gitu memang ganggu juga ya Habib. Tapi Habib gimana nih ya kalau misalnya kita melihat nih ada orang melakukan sebuah kesalahan. Kita udah coba nasehatin gitu tapi dia malah seperti kayak gak mau terima terus urus aja diri kamu sendiri. Nah apakah itu termasuk ucapan dari yang Allah tidak sukai Habib? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ibel, ibu-ibu dan semua yang menonton dimanapun berada. Memang manusia ini Masya Allah. Manusia ini terkadang sampai dikatakan annas ajnas. Memang manusia ini bermacam-macam. Ada yang kita pengen dia baik, malah dia membalas kita tidak baik. Tapi tetap ada kalimat yang mengatakan ahsin ila man sa'a ilaik. Berbuatlah baik kepada orang yang selalu berbuat buruk terhadap engkau walaupun itu sulit. Nah di antara sesuatu banyak hal yang tidak disukai sama Allah. Di antaranya dikatakan oleh Nabi SAW, inna abghadal kalam ilallah ayyaqula rajul lirrajuli ittaqillah fayaqulu
alaika nafsak. Dikatakan oleh Nabi di antara salah satu perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata seseorang kepada seseorang, seseorang ini menasihati. Misalnya dia lagi berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah. Kita nasihat, ittaqillah. Waktu kita belajar di Yaman itu selalu kalau ada kesalahan, selalu orang itu guru-guru ittaqillah, ittaqillah. Selalu bahasanya seperti itu. Jadi ketika dikatakan ittaqillah, ayo takutlah kau kepada Allah, bertakwalah kau kepada Allah. Ini pekerjaan tidak bagus, ini pekerjaan, ini amalan kurang baik, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang dinasihatkan tersebut menjawab alaika nafsak, urus saja dirimu. Artinya ketika dinasihati malah menjawab sesuatu yang tidak bagus. Sudah, ngapain ngurusin saya? Urus saja dirimu. Seperti tetangga misalnya, tetangga bikin musik yang besar, ya. Kan bukan dia saja yang tinggal di tempat tersebut. Ketika musiknya jedung-jedung itu suaranya, kita bilang tolong dong kecilin. Ini kan rumah saya, urus saja dirimu. Jadi nggak boleh, kalimat ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dinasehati selalu menjawab, oh terima kasih, Masya Allah. Nasihatnya sangat bagus, insya Allah saya bisa melaksanakan nasihat tersebut. Dan tidak usah melihat siapa yang menasehati. Kalimat biasa mahfudhat Ustaz Maulana tahu, anak-anak pesantren, kalimat ini Ibel, undur man qal wala tandur man qal. Lihat, ya, lihat perkataannya, jangan lihat siapa yang berkata. Masya Allah, lihat perkataannya, jangan lihat siapa yang mengucapkannya gitu ya. Betul. Kadang soalnya dari mana aja gitu ya. Dari Habib mana ya? saja, nasihat yang baik itu dari mana saja. Kadang Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau kita nasihati orang, menunggu orang yang baik menasihati kita, tidak akan keluar nasihat yang baik. Masya Allah, thank you Habib. Sama-sama. Tepuk tangan dulu jamaah untuk Habib Muhammad, terima kasih Habib. Atas ilmunya, luar biasa tuh ya. Jadi kalau misalnya kita mau dinasihatin sama orang, diterima aja. Jangan malah bilang, urus aja diri kamu sendiri. Ya Allah, jangan seperti itu ya jamaah ya. Nah sekarang Ibel mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Siap. Syam. Iya. Nah ini masih seputar tema ya. Ustadz kadang ya, kata Ibel pernah dengar katanya kalau orang terlalu banyak bertanya itu Allah tidak suka. Itu maksudnya gimana ya Ustadz? Kadang kan kalau kita belajar, kalau kita bertanya itu kan justru bagus. Betul. Apakah terlalu banyak bertanya itu tidak boleh atau bagaimana Ustadz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ibel, guru kami Ustadz Maulana Habib Muhammad serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Di dalam surah Al-Baqarah, judulnya saja sudah Al-Baqarah tentang sapi betina. Sapi betina apa ini? Sapi betina yang ternyata menjadi pencetus salah satu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni banyak bertanya yang menyusahkan diri. Kalau ditanyakan tadi, bukankah kita dengan bertanya bisa mendapatkan ilmu? Betul, kata sahabat Nabi SAW Abdullah bin Abbas, beliau menyampaikan bahwasanya bagaimana caranya dapat ilmu? Satu, bilisanin saul, lisan yang senantiasa bertanya. Maka ini kok kontradiktif nih, satu dilarang banyak bertanya, satu disuruh banyak bertanya. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, makanya kami kurang setuju ketika ada orang mengatakan, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Oh tidak, mesti ada jembatannya. Apa jembatannya? Ulama yang menjelaskan, ini kok bertentangan? Oh tidak bertentangan kata ulama, tapi ada pembagiannya. Ada pertanyaan yang fardu ain, semua wajib.
Ya, ada pertanyaan yang fardu kifayah, satu di antaranya mewakili semua. Ada pertanyaan yang tidak boleh. Nah, 3 ini kata Imam Nawawi. Yang pertama, pertanyaan yang semuanya wajib bertanya. Apa itu? Permasalahan wudhu, permasalahan ibadah. Wajib kita nanya, Ustadz udah benarkah wudhu saya ini? Apa saja yang wajib dalam wudhu? Apa saja yang sunnah dalam wudhu? Udah benarkah bacaan Quran saya ini? Udah benarkah sholat saya ini? Wajib nih setiap kita bertanya nih. Kalau enggak bertanya bisa salah terus sholatnya. Bisa salah terus daripada istinjanya. Bisa salah terus tentang daripada membersihkan hadatnya. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua ada fardu kifayah. Yang mana contohnya? Ada seorang bertanya tentang fatwa untuk menyelamatkan banyak umat. Satu orang saja mewakili. Siapa itu? Misalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Oh, meneliti dia. Oh, ini berkaitan dengan, oh ini ternyata termasuk khamr nih. Haram hukumnya. Bertanya dia, mencari daripada para ulama. Maka mewakili yang lainnya. Fardu kifayah. Ada yang ketiga, pertanyaan yang tidak dibenarkan atau kenapa bertanya sehingga menyusahkan diri. Seperti siapa? Ada sahabat Nabi SAW ketika ada perintah haji turun. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, haji itu sekali seumur hidup atau harus tiap tahun? Nabi diam, tidak dijawab. Ya Rasulullah, haji itu setiap orang wajibnya itu sekali seumur hidup atau tiap tahun? Nabi diam, tidak dijawab. Ketiga kali dia bertanya lagi, ya Rasulullah, haji itu harus tiap tahun gak sih? Maka Nabi baru menjawab bahwa haji itu hanyalah sekali seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Kalau ada setelahnya bisa lagi, itu terhitung sunnah. Lalu Nabi menjelaskan pertanyaan yang tidak terjawab itu adalah rahmat. Jadi kalau tidak ada jawabannya udah perintah haji bagi yang mampu. Nggak usah lagi ditanyain tiap tahun kah? Nah, kenapa? Malah nyusahin diri. Imam Malik ditanya, wahai Imam berapa umurmu? Imam Malik tidak mau jawab, diam saja. Ketika dipaksa tanya berapa umurmu? Kata Imam Malik, jangan kau tanya itu tidak penting, tanyakan tentang sholatmu. Masya Allah, luar biasa. Siap. Terima kasih Ustadz Sama-sama, Syam. Ibel. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Syam, luar biasa ya. Nah sekarang Ibel mau nanya lagi ke terakhir siapa ya? Oh Ustadz Maulana. Iya, ini ada informasi yang sangat penting nih buat jamaah dimanapun berada. Yuk kita berdonasi. CT Asa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Asa Foundation di bawah ini. Oh, sini tuh ya, Masya Allah ya. Jadi jangan lupa untuk berdonasi dan diberikan Berdonasi. kemudahan tuh ya. Amin. Masya Allah, kita sekarang mau donasi dulu ya. Mau Ustadz ya. dong, Jadi yuk. jangan kemana-mana, jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.